Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ketika kita berpijak di atas Islam, di atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita berusaha dan berupaya mensyukurinya dengan cara menjaganya, mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat hidayah, dan Allah teguhkan kita di jalannya hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai selingan pagi ini saya menyampaikan sebuah wasiat atau pesan dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang sering dikenal dan diistilahkan oleh para ulama sebagai athar, yaitu perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah wasiat pesan dari seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Perkataan beliau ini dicantumkan di dalam kitab Az-Zuhdi karya Ibnul Mubarak. Kemudian juga di dalam kitab Zuhud juga yang ditulis oleh Imam Ahmad, dan juga di dalam kitabnya Imam Ibnu Abi Syaibah, dan juga Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyatul Auliya. Ini adalah sebuah pesan wasiat dari seorang sahabat, dan apa yang disampaikan para sahabat bukan dalil, namun ketika bersesuaian dengan dalil, ini adalah bentuk penguatan dan sebagai penjelasan dari dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mengakui bahwa dalil dalam Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Selain keduanya, jika bersesuaian kita terima. Namun jika bertentangan, ya kita tolak. Artinya perkataan siapapun selain Al-Quran dan perkataan Rasulullah SAW bisa kita terima dan bisa kita tolak.
Namun jika perkataan tersebut mendukung dan bersesuaian bahkan menjabarkan apa yang disampaikan dari Al-Quran maupun dari hadis, tentu kita akan menerimanya dan tentunya mengamalkannya. Ubay bin Ka'ab berkata, "Alaikum bis sabili was sunnati, fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin was sunnatin dzakarallaha ta'ala fafadat 'ainahu min khasyatillah fatamassahun naru abada wa laisa min 'abdin 'ala sabilin was sunnatin dzakara rahmana waqsha'arra jilduhu min makhafatillahi ta'ala illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha fabainama hiya kadzalika id asabat harrihu fatahata anha waraquha illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahata an hadhihi syajarati waraquha." Sebuah wasiat penting dari beliau berpesan kepada kita, wajib atas kalian untuk senantiasa berada di atas jalan sunnah. Jika kata as-sunnah berdiri sendiri disebutkan di dalam dalil, termasuk dalam hadis Nabi SAW ataupun perkataan para sahabat, maka yang dimaksud as-sunnah adalah Al-Quran dan hadis atau Islam itu sendiri. Hanya untuk mempersingkat saja, sebagaimana Rasulullah juga berwasiat dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Beliau berpesan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Jika di antara kalian ada yang hidup lebih lama, maka akan menyaksikan perselisihan dan perpecahan di tubuh umat Islam ini. Maka jika sudah terjadi perpecahan, perselisihan, maka fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Nah, maka sunnah yang dimaksud di sini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kembalikan dia kepada Rasul, yaitu kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalimat fa'alaikum bisunnati, sunnah artinya cara beragama Rasulullah SAW. Dan cara beragamanya Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka pesan dari sahabat Ubay bin Ka'ab ini yang menyatakan wajib atas kalian berpegang atau selalu berada di atas jalan sunnah. Sunnah di sini adalah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, begitu maksudnya. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang berada di jalan sunnah, lalu dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengalirlah air mata dari kedua matanya karena takut kepada Allah, maka tidaklah apa yang dilakukannya kecuali akan menjadi sebab dijauhkannya dia dari api neraka. Dan tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan sunnah lalu berzikir kepada Allah sampai merinding kulit-kulitnya karena takut kepada Allah, maka perumpamaannya seperti sebuah pohon yang daun-daunnya kering, kemudian ditiup angin sehingga daun-daun itu berguguran. Maka begitu pula perumpamaan orang yang berada di atas sunnah, ketika dia berzikir kepada Allah, berguguran dosa-dosanya seperti daun-daun kering yang dihempaskan oleh angin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat ini sangat penting karena ini adalah modal utama, kunci dari segalanya. Ketika kita berbuat baik tanpa didasari di atas sunnah Nabi SAW, di atas Quran dan hadis-hadisnya,
maka semua itu tidak ada artinya. Maka orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah, tangisannya itu akan berguna, akan menjadi sebab dia terjaga dari api neraka ketika dia di atas jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang menangis walaupun tangisannya hebat, tapi di atas perkara yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, maka tangisannya tidak berpahala dan tidak membuahkan hasil apapun. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini salah satu amalan yang sangat mulia, yaitu menangis ketika zikir kepada Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bersesuaian tentunya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, "Ainani la taroyanin nar." Atau dalam hadis yang lain, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua model mata yang tidak akan melihat neraka. Ada dua model mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Kedua mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah takut karena dosa-dosa atau karena mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengkisahkan tentang bagaimana kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita menangis. Maka ini adalah tangisan yang menjadi sebab kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Para ulama menganjurkan upayakan dalam waktu 1 tahun minimal 1 kali saja, minimal 1 kali saja kita pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sepanjang tahun kita tidak pernah menangis, kita perlu khawatir dengan keadaan hati kita yang boleh jadi hati ini sudah keras. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, semakin sering kita menangis sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah orang yang sangat sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar yang dikenal tegas dan keras pun sangat sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Maka mata yang pertama yang tidak akan disentuh api neraka, bahkan tidak melihatnya, adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Kedua mata yang bergadang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kitanya melean, tapi melean dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mata ini juga tidak akan disentuh dan tidak akan melihat api neraka. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun seseorang menangis karena takut kepada Allah, tapi jika tidak di atas sunnah, tidak berlandaskan kepada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, maka amaliyahnya itu sia-sia. Karena berapa banyak orang yang berada di atas kesesatan pun bisa menangis. Ketika sahabat Umar berpapasan dengan seorang pendeta Nasrani, orangnya sudah sangat tua renta, sampai jalannya itu bungkuk, dan dia terkenal orang yang ahli ibadah di gerejanya. Sampai kedua matanya itu lebam, bengkak karena seringnya menangis di tempat ibadahnya. Dia siang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kumal, sampai kusut wajahnya karena banyaknya ibadah di gerejanya. Ketika berpapasan dengan sahabat Umar tiba-tiba menangis. Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Umar?" Beliau mengatakan, "Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di awal surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah
wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Sudahkah sampai kepada kalian tentang kisahnya Al-Ghasyiyah? Siapa Al-Ghasyiyah itu? Yaitu orang-orang yang pada hari itu nanti di hari kiamat wajahnya penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kepanikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka waktu di dunia amilatun nasibah, amalnya banyak sekali. Amal ibadahnya banyak sekali. Termasuk menangis, ya. Dalam beribadahnya itu dipenuhi dengan tangisan. Amilatun nasibah, amal-amalnya itu banyak sekali dia lakukan. Tasla naron hamiyah, akan tetapi hasilnya, endingnya dia justru malah masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tusqa min ainin aniyah, dia diberi minum dari mata air yang panas mendidih, yang menghancurkan, memutuskan usus-ususnya. Tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali makanan dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak membuat mereka gemuk dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Kata Umar, maka inilah gambaran orang-orang yang ahli ibadah. Ibadahnya banyak. Bahkan siang dan malam beribadah kepada Allah, tapi tidak berada di atas kebenaran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, penting kita berada dan dalam posisi di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi SAW, sebagaimana wasiat dari seorang sahabat mulia yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, alaikum bisabili was sunnah. Wajib atas kalian senantiasa berada di atas jalan kebenaran dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Bahkan orang yang menangis di atas sunnah tadi, kemudian dia berzikir sampai kulit-kulitnya itu merinding, bergetar, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah sebagaimana daun-daun kering yang berada di sebuah pohon yang ditiup oleh angin. Namun hal itu tidak berlaku bagi orang-orang yang berada di atas jalan yang menyelisihi jalannya Nabi SAW. Maka beliau menyimpulkan wasiatnya dalam sebuah kalimat yang mulia. Sampai disebutkan oleh para ulama, hadza kalamun azimun. Ini adalah ucapan yang sangat agung. Beliau mengatakan, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Sederhana dalam beramal, tapi di atas dalil, di atas sunnah, di atas Al-Quran dan hadis. Walaupun amalannya sederhana, itu lebih baik dari orang-orang yang ijtihad, bersungguh-sungguh, tapi menentang dalil, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Fal amalul yasir, ini penjelasannya, fal amalul yasiru wa huwa ala sunnatin fihi khairun kathirun. Ammal ijtihadu al-kathiru wa huwa ala bid'atin fahadha la yanfa'u sahibahu walau ijtahada al-laila wan nahar. Maka amal yang ringan, amalan yang mudah, tetapi kalau itu di atas sunnah, maka terdapat banyak sekali kebaikan di dalamnya. Adapun bersungguh-sungguh, walaupun itu kerja keras yang begitu banyak, tapi di atas bid'ah, lawan dari sunnah, maka tidak bermanfaat bagi pelakunya, walaupun dia bersungguh-sungguh dalam ibadahnya siang dan malam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innad dina yusrun, agama ini mudah. Apa yang dilakukan Rasulullah kita lakukan. Bagaimana cara beragamanya Rasulullah SAW, bagaimana akidahnya beliau, bagaimana cara ibadahnya beliau, bagaimana muamalahnya beliau, bagaimana akhlak dan adabnya beliau, kita hanya cukup menduplikasi saja. Copy paste saja tanpa adanya editing. Tidak perlu dirubah lagi, ditambahi ataupun dikurangi. Karena
ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, ketika wukuf di Arafah, turunlah ayat yang terakhir, yaitu yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Allah menyatakan, aku sudah ridho Islam sebagai agama kalian, dan itu sudah sempurna. Kalau masih ditambahi dan dikurangi, berarti menganggap tidak sempurna. Kalau ditambahi dan dikurangi, seolah-olah tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Seolah-olah meragukan apa benar sudah disampaikan semuanya, sehingga butuh ditambahi kembali. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, agama yang begitu mudah itu menjadi sulit karena adanya perubahan-perubahan, terutama adanya tambahan-tambahan dalam perkara agama ini. Maka yang sudah diajarkan Rasulullah saja belum tentu semuanya sudah kita amalkan. Lantas mengapa mencari apa-apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan saja bahwa begitu hebatnya setan dalam menyesatkan manusia, sehingga bentuk penyesatan itu yang diistilahkan dengan talbis, karena talbis itu adalah kebatilan yang dibungkus al-haq, itu kebenaran, seolah-olah benar tapi isinya kebatilan. Maka di antara kaum muslimin, bahkan itu dari tokoh-tokoh besarnya yang banyak followernya, menebarkan salah satu syubhat, ya kerancuan. Di antaranya mereka mengatakan, ada seorang tokoh masyarakat, ini seorang kiai yang saya kutip perkataannya. Beliau mengatakan, dan ini kita luruskan, beliau mengatakan dulu para sahabat itu melakukan bid'ah dan Rasulullah membenarkannya. Dulu para sahabat membuat perkara baru dan Rasulullah membenarkannya, berarti boleh kalau begitu. Contohnya begini, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar sandalmu di surga. Aku mendengar suara sandalmu di surga. Kira-kira yang di surga itu sandalnya saja atau sama orangnya, Pak? Sama orangnya ya. Maksudnya Rasulullah mengabarkan kepada Bilal, wahai Bilal, engkau ini calon penghuni surga. Nah, saya penasaran, kata Rasulullah, amal apa yang telah kamu lakukan sampai kamu ini menjadi penghuni surga? Kata Bilal bin Rabah, saya ini setiap selesai wudhu, saya sholat 2 rakaat. Yang diistilahkan para ulama, ada yang menyebutnya sholat sunnah mutlak, ada yang menamakannya sholat sunnah wudhu. Dan apa yang dilakukan Bilal ini, pada dasarnya memang bukan mengikuti apa yang disunnahkan atau dianjurkan Rasulullah. Beliau mengamalkan itu, wudhu, sholat 2 rakaat. Nah, maka ketika Rasulullah SAW mendengar itu, beliau membenarkan dan menyetujui perbuatan Bilal tersebut. Sehingga ada orang yang berpendapat, nah Bilal kan menciptakan ibadah, kemudian Rasulullah membenarkan, berarti boleh. Ini satu contohnya. Contoh yang kedua, ketika Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, dengan cara apa agar kaum muslimin mengetahui kalau waktu sholat sudah masuk, dan bagaimana cara memanggil mereka ke masjid waktu belum ada azan, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian ada sahabat yang menyarankan bagaimana kalau manggil orang sholat dengan terompet. Kata Rasulullah, jangan pakai terompet, itu niru Yahudi. Saya tidak mau meniru orang Yahudi. Kata sahabat yang lain, bagaimana dengan lonceng? Kata Rasulullah, jangan, itu niru orang-orang Nasrani. Kita harus punya identitas sendiri, jangan meniru mereka. Bagaimana Rasulullah, kata yang lain, jika dengan api? Mungkin kalau sekarang dengan kembang api. Untuk memanggil orang sholat. Kata Rasulullah, jangan dengan api, itu niru orang-orang Majusi. Ya. Tapi waktu itu tidak ada yang nyarankan dengan beduk ya, karena di Arab sana nggak ada mungkin. Ya. Maka ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW
dan mengabarkan, wahai Rasulullah, saya bermimpi dan dalam mimpi saya itu ada seorang laki-laki mengajari saya beberapa kalimat untuk panggilan orang sholat. Bagaimana bunyinya kata Rasulullah? Itu Allahu Akbar, seterusnya. Kata Rasulullah, nah pakai ini saja. Wahai Bilal, kamu kumandangkan azan dan ajari Bilal dengan kalimat-kalimat tadi. Sehingga ada orang berpendapat, nah ini sahabat saja mimpi, itu jadi dalil. Dan Rasulullah membolehkannya. Begitu. Contoh lainnya lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Zikir setelah sholat, diantaranya baca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil yang biasa kita amalkan. Itu ada 4 macam jenisnya. Yang pertama dalam hadis Nabi SAW adalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup satu dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lengkaplah 100. Kata Rasulullah, siapa yang membacanya setiap selesai sholat fardu, maka dosanya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Ini pilihan pertama. Yang kedua, dalam hadis juga ada hadisnya, yaitu 33 tasbih, 33 tahmid, dan 34 takbir tanpa la ilaha illallah. Lengkap 100 juga. Dan ini juga bisa diamalkan sebelum tidur. Yang ketiga, dalam hadis juga Rasulullah menganjurkan bacanya 10-10. Subhanallah, subhanallah 10, Alhamdulillah, alhamdulillah 10, dan Allahu Akbar 10. Kata beliau, maka sehari semalam 150 kali. Lalu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bermimpi ada seseorang mengajari saya setiap selesai sholat baca Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, dan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 25, jadi 100. Bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, silakan diamalkan, boleh. Nah, ada orang berpendapat, nah ini sahabat ngarang ibadah dari mimpi bahkan. Dan Rasulullah membolehkannya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang menjadi dalil apakah omongan dan amalan sahabat atau mimpinya sahabat atau persetujuan Rasulullahnya? Nah, yang menjadi dalil adalah persetujuan Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat pun kalau memang dibolehkan bebas ngarang ibadah, pastinya tidak akan konsultasi dengan Rasulullah. Pokoknya setiap sahabat membuat ibadah masing-masing. Para sahabat melaporkannya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah membolehkan, diamalkan. Kalau tidak, ya tidak. Karena definisi dari hadis atau as-sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan takrir, yaitu diamnya tanda setujunya Rasulullah SAW. Jadi hadis itu bukan hanya sabda beliau, bukan hanya perbuatan yang disaksikan oleh para sahabat, tapi juga persetujuan beliau mengiyakan atau bahkan membiarkan amalan para sahabat, itu adalah dalilnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang sekarang mengatakan kan nggak apa-apa itu berkreasi, bikin ibadah, dulu Rasulullah membolehkan. Nah sekarang yang membolehkan siapa? Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah sudah tidak ada. Bagaimana dengan orang yang bermimpi? Saya bermimpi bertemu Rasulullah lalu menyuruh mengamalkan ini. Maka yang pertama perlu ditanyakan, benarkah dalam mimpi Anda itu wujud Rasulullah SAW? Kalau memang benar, sebutkan ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW. Pernahkah Anda mengkaji kitab Syama'ilul Muhammadiyah? Ciri fisiknya sebutkan secara detail. Dulu para ulama ketika ada orang ngaku mimpi bertemu Nabi, coba sebutkan ciri fisiknya. Tingginya bagaimana, rambutnya, hidungnya, alisnya, giginya Rasulullah, bibirnya, pundaknya, dadanya, cara jalannya, semuanya akan ditanya dulu. Memang syaitan tidak akan pernah mampu menyerupai fisik Rasulullah SAW karena saking bagusnya fisik Rasulullah. Tapi setan mampu dalam mimpi seseorang berwujud orang lain lalu mengaku saya Nabi. Maka perlu dites dulu, benar nggak yang dimimpikan itu Nabi SAW.
Yang kedua, kalaupun ngaku mimpi bertemu Nabi, apakah amalannya itu bertentangan dengan apa yang disampaikan dulu oleh Rasulullah waktu hidupnya? Kalau tidak bertentangan, ya monggo diamalkan. Kalau bertentangan, kita tinggalkan. Itu bukan dalil. Apalagi ada orang yang mengaku, saya ziarah ke makam Rasulullah, lalu Rasulullah muncul dari kuburan dan mengajarkan saya amalan-amalan. Nah, ini lebih parah lagi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa mari kita berpegang teguh secara kuat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita cukupkan dengan itu dan kita tidak membutuhkan yang lainnya. Sehingga agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Maka walaupun amaliyah kita ini sederhana, namun jika bersesuaian dengan dalil, maka itu lebih baik daripada banyak dan bersusah payah, banyak pengorbanan, tapi justru bertentangan dengan dalil-dalil Islam, maka itu adalah amalan yang sia-sia, bahkan justru mencelakakan kita semuanya. Dan apa yang sudah diajarkan Rasulullah kita terima jadi, dan kita tidak punya sedikit pun peluang dalam perkara agama ini untuk merubahnya. Adapun dalam perkara-perkara dunia, Rasulullah menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian daripada saya lebih tahu dalam perkara-perkara dunia. Silakan kalau urusan dunia berkreasi setinggi-tingginya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah agar senantiasa berada di atas kebenaran, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.